Halo, selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki yang hari ini bakalan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin bros kayak yang saya pakai hari ini ya. Jadi brosnya bisa diaplikasikan untuk batu dengan lubang atau batu tanpa lubang, misalnya kayak druzy gitu ya. Atau bisa juga nih teman-teman misalnya punya liontin di rumah dan liontinnya coklat alias patah. Jadi dia nggak ada kaitannya gitu. Nah teman-teman bisa aplikasikan jadi rangkaian bros seperti pagi hari ini. Caranya gimana? Nah caranya kita harus punya dulu kawat hias yang digunakan untuk ngeframe batunya supaya batunya itu bisa apa ya, kayak ada pegangannya gitu, tercengkeram dengan baik. Oke, jadi sekarang teman-teman yang ada di rumah bisa siapin dulu ya bahannya, terus kita praktekin bareng-bareng, oke? Nah, setelah punya batunya, siapkan dulu kawatnya. Saya pakai kawat ukuran 1,5 mm sepanjang berapa ya? Nah, kalau mau tahu panjangnya, jadi teman-teman pakai panjangnya itu sekitar 3 atau 4 kali putarannya, jadi 4 kali kelilingnya lingkaran batu yang dipakai ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu gimana ngitungnya, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau misal batu yang dipakai itu besar, maka teman-teman harus siapin kawatnya juga panjang. Tapi kalau misalnya batu yang dipakai itu kecil, bisa pakai yang kawatnya nggak usah panjang-panjang juga. Nah, berapa banyak kawatnya? Kawatnya teman-teman bisa potong 3 buah, atau kalau mau uwerannya banyak bisa potong 4 kali. Oke. Sip, bismillah ya. Nah, setelah dipotong sepanjang 4 kali keliling dari batunya, selanjutnya yang kita lakukan guys adalah mengikat rangkaian kawat 3 ini dengan menggunakan kawat yang lebih kecil. Kali ini saya pakai kawat yang ukurannya 1 mm. Mbak gimana? Saya lagi nggak punya nih kawat 1 mm-nya. Ya udah dipakai aja kawat 1,5 mm-nya juga nggak apa-apa kok. Cuma biasanya kalau pakai kawat 1,5 mm juga dia lebih keras ya, jadi kayak susah gitu pas ngelilit. Tapi jadi kalau pakai 1 mm dia kayak lebih cepet ngelilitnya dan lebih rapi. Tapi kalau nggak ada tetap bisa kok dipakai dan tidak mengubah estetiknya bros tadi. Ciler estetik. Oke. Nah ini setelah dililit 5 kali seperti ini, kalau teman-teman lihat ya, gunakan tang potong, lalu potong ujung kawat-kawatnya. Kalau bisa ada di dalamnya rel tali yang panjang ya. Halo, selamat pagi teman-teman, selamat bergabung ya Mbak Ruli, Mbak Cikina, Mbak Lia Daru, Mbak Novita. Selamat ikutan bikin-bikin pagi-pagi. Wah, ini Mbak Lubna sama Mbak Susan yang rajin banget nih ikut dan suka sharing hasil karyanya ya. Oke, kelihatan ya. Jadi ujung rangkaian, ujung kawatnya itu harus dipotong di satu sisi yang sama supaya dia kelihatan lebih rapi. Terus kita buat, kita lipat kawat yang akan jadi frame itu. Nah pagi ini saya pakai liontin yang dia sudah rusak ya, alias nggak ada cantelannya gitu. Jadi seluruh permukaannya bulat rata dan tidak memiliki lubang. Kadang-kadang kalau udah ada yang rusak ini kan suka kita buang ya, karena aduh nggak bisa dipakai lagi. Tapi jangan, karena sebenarnya dia masih sangat cantik. Jadi kita bisa rangkai jadi bros. Oke. Nah, terus di kawatnya tadi dilingkarkanlah di sekitar permukaannya si liontin ya. Nah kalau mau lebih rapi, ratakan di meja yang keras. Saya geser ya teman-teman ya, semoga bisa kelihatan kayak gini nih. Nah kalau diratakan di meja, dia kayak kalau kita tekan dia bagian bawahnya tidak berubah. Tung.
Oh iya, saya sudah beli mic baru loh. Pamer banget. Cuman ternyata dia nggak panjang gitu kabelnya. Jadi kabelnya ya kelewer-kelewer lah ya di meja guys. Nah habis diginikan nih, terus selanjutnya kita akan bikin loop yang sama, loop seperti ini, tapi di sisi kanan dan di sisi kiri. Oke ya. Pakai kawat 1 mm juga. Ini kalau misalnya ditandain susah, teman-teman bisa tuh pakai spidol. Nanti spidolnya kan ketutupan sama kawat. Bener Mbak Ruli, dibuang sayang ya bun. Ya gitu deh, kadang-kadang saya kalau beli ada aja produk yang nggak bagus diterima, tapi ya sudahlah. Akhirnya nanti diakal-akalin bikin jadi apalah gitu. Terus ya dilulur biasa. Roti sudah lewat, roti goreng. Sudah ada yang lapar belum? Nah ini terus didapatkan ya. Iya. Roti goreng andalan kita. Ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini 5 dan berakhirnya juga di sisi bagian dalam ya. Kenapa berakhirnya di sisi bagian dalam? Karena kalau dia berakhirnya di dalam, dia akan ketutupan sama batu kan. Jadi nggak tajam atau tidak melukai saat dipakai. Ini detail yang kecil ya. Cuman kalau kita nggak perhatikan, kadang-kadang dosnya jadi nggak nyaman dipakainya. Dan itu juga bikin orang kayak kecubles-cubles gitu ya. Nah, oke. Kelihatan ya, sekarang sudah ada 1 di kanan sama 1 di bawah. Sekarang kita tambahin lagi 1 di sebelah kiri. Bismillah. Ya, 1 2 3. Nah gini. Nah ini saya pakai kawatnya 1 mm, jadi dia kelihatan lebih ringan dan lebih mudah diputarnya ya. Ujungnya selalu diposisikan di area dalam supaya dia lebih rapi dan tidak melukai. Ini jadi kalau misalnya di luar, kebayang ya pas dipakai bisa cubles-cubles di bajunya. Sayang, nanti kerudungnya bisa kayak lepas-lepas gitu karena benangnya bisa keikut sama kawat. Oke. Ini teman-teman kalau perhatikan barang-barang dia sudah ada di sisi kanan kiri. Nah, bener Mbak Arin, ini pakai teknik wrapping tapi yang masih sederhana banget ya. Fungsinya cuma untuk menjaga batu yang nggak ada lubangnya biar bisa bertahan, memiliki pegangan hidup. Oke, kebayang ya, kelihatan. Oke, saya turunin. Nah, setelah dia diginiin nih, tuh. Kita akan balik sedikit dia. Terus ini kawatnya, dia kan ada 3 lapis ya. Iya, saya punya peliharaan ayam guys. Ayamnya terus digeser ke depan pakai tangan ya. Bisa nggak Mbak pakai tang? Bisa, tapi kalau pakai tang ada resiko dia lecet kawatnya dan jadi nggak bagus lagi ya, sayang gitu kawatnya, karena kawat ini adalah kawat yang pakai enamel sehingga dia mudah mengelupas kalau terkena benda tajam. Oke, ini dia sudah dibungkus belakangnya, kita bisa tes. Oh tidak jatuh, Ini bagian atasnya diangkat juga ya, yang bagian atas ini di atas sedikit supaya dia kayak batu cincin tuh, ada kayak pegangan hidupnya. Cailah pegangan hidup. Ya, ini bisa nanti batu bulat itu pun jadi tampak tak bulat lagi, dia seperti wajib. Sip, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nyobain, gimana tahu sudah benar atau belum? Kalau digini-giniin dia masih jatuh, artinya kita masih kurang kuat bikin framenya. Saya angkat lagi ya.
Nah, setelah di bagian ini, selanjutnya kita ambil lagi kawat 1 mm. Terus kita masukkan dari belakang ke depan. Iya mbak, ayam ini udah siang kok masih kukuruyuk aja ya. Iya, dan ayam saya itu bisa bertelur loh. Telurnya kecil, dan biasanya Ana yang makan telurnya karena pas gitu porsinya. Ya, dililit berapa kali? 3 atau 4 kali. Oke. Nah, ini habis ini saya akan kasih tahu satu buat trik yang mungkin jarang dipakai orang, tapi bisa dipraktekkan. Ini gampang banget ya. Berarti ini bisa dong mbak dijadikan liontin. Bener banget bisa. Bagi teman-teman yang suka ini pakai kalung aja, nggak suka pakai bros. Udah sampai sini di frame atau dibuletin. Wah, mbak dokter suka lihat aja tapi jarang prakteknya ya mbak Tiar. Nggak apa-apa ya, semua tuh berawal dari lihat-lihat, lama-lama kok kayaknya kepikiran pengen nyobain juga. Nah, terus jadi bikin deh. Nah, sampai di sini kita akan mulai bikin tempat bersandarnya daun-daun. Nah, nanti kan biasanya kita kasih hiasan daun-daun. Caranya gimana? Gunakan tang yang ujungnya bulat, jepit ujungnya dikit aja. Sekarang pentol yang lewat guys. Iya. Duh, ayamnya kok semangat banget ya hari ini. Terus diputar pakai tangan. Mbak, kenapa kok diputarnya pakai tangan? Kok nggak pakai tang aja? Karena kalau dijepitnya pakai tang, dia juga ada kemungkinan untuk beset ya. Nah, tapi kalau dijepitnya pakai tang dan di ujungnya aja, besetnya itu tidak akan terlalu terlihat dibanding kalau teman-teman jepit gini. Wah, alamat brosnya akan sumpil gitu loh bagian ininya. Nih, pertama dia modelnya gini. Mbak harus model kayak gini nggak? Bebas ya. Teman-teman boleh diuar-uar gaya yang macem-macem. Misalnya mau diturunkan dulu di bawah, baru diputar juga bisa. Nah, kalau suka bagian uar-uarnya ini banyak, maka kawat yang digunakan untuk ngeframe pertama itu harus banyak ya. Mbak Kiki, tangset masih ada nggak? Tangset yang bagus-bagus. Maaf mbak, tangset hitam udah kagak ada, tangset merah yang kayak saya pakai ini juga nggak ada, sold semuanya. Dan masih belum tahu kapan akan hadir lagi ya. Buat teman-teman yang memang kalau hobi pakai tang yang harganya 75.000 atau 60.000, kalau masih nyoba-nyoba pakai tang yang 75-60.000 itu memang sudah cukup banget ya. Tapi kalau misalnya pakai tang ini udah sering banget alias tiap hari deh bikin bros kayak saya, pakai tang yang bagus atau ya kita sebut aja tang yang mahal, itu emang beda banget. Di tangan jatuhnya beda banget, dan juga tetap kapalan sih, kayak tangan saya tetap kapalan, tapi ya nggak akan secepat kalau misalnya pakai tang yang lebih murah ya, karena secara kenyamanan digenggam itu memang beda lah antara yang mahal sama yang murah. Cuma apakah kalau pakai tang murah nggak bisa rapi, ataukah apakah tang yang murah itu nggak serapi tang yang mahal? Salah gitu ya. Jadi tang murah itu tidak menjamin kerapihan hasil kerja, tetap the man behind the tang. Ya yang megang tangnya sih, tergantung yang megang tangnya siapa dulu gitu, makanya dia rapi-rapi. Kenapa kalau tangnya mahal-mahal biasanya hasilnya rapi? Karena biasanya yang beli tang mahal itu orang yang udah sering bikin ya. Makanya begitu pakai tang mahal dia selalu hasilnya canggih. Sementara kalau kita baru coba-coba, nggak usah yang mahal-mahal lah, beli yang murah aja, yang penting kan jadi ya nggak. Nah ini Mbak Novita bilang, tapi kalau punya batu yang bagus itu kadang jiwa suka kemaruk ya Mbak, pengen bisa dipakai bros dan liontin. Nah ini juga bisa diaplikasikan jadi bros dan liontin ya. Nanti saya kasih trik-triknya ya Mbak Novi ya. Nah ini teman-teman, biasanya kan ini kan ada dua ya, atas sama bawah. Nah ini saya kasih tahu satu trik dimana teman-teman bisa akalin nih, yang paling atas ini kita potong
pakai tang potong. Ini ya, pakai potong, dipotong gini. Kayak gini. Oke, set ya. Oh, lepas, nggak apa-apa Mbak. Nah, awalnya dulu saya kira juga bakalan apa-apa sih. Jadi ini triknya saya temukan karena nggak sengaja kecoklek. Nah, tapi ternyata dia masih bisa digunakan pakai tang putar. Terus diuar-uar. Ya, luar gitu. Ini taruh di pinggir sini. Tuh kan, jadi cantik kan guys. Nih, kita menjumpai satu buah trik yang ditemukan gara-gara nggak sengaja. Wah, selamat ya Mbak. Itu pasti pembelian seri pertama banget ya. Iya Mbak, itu adalah sebuah harta karun Mbak, karena sekarang sudah sudah tak ada lagi tang hitam ini. Ya maaf ya teman-teman yang belum kebagian, nanti kalau seandainya datang kita akan kabarin lagi. Nah ini saya potong lagi ya. Ini terus saya buat lagi uran menggunakan tang putar. Jadi kalau mau bikin uran-uran gini bisa macam-macam ya. Atau kalau teman-teman mau urannya di sisi bawah sini, berarti yang dipotong mana? Yang dipotong adalah di sisi sini sama sini, terus diur di bawah ya. Nah ini adalah sebuah trik yang mungkin bisa diaplikasikan juga kalau nanti bikin nyontin dari batu-batu. Oke, tuh kan yang tadi nggak bisa dipakai gara-gara patah, akhirnya sudah tampak bisa dipakai. Oke. Kalau framenya udah jadi, selanjutnya kita akan rangkai menggunakan kawat super. Jadi kali ini kawatnya berbeda sama kawat yang pertama. Kalau tadi kawat aluminium, ini kawatnya bahannya stainless. Tapi kenapa saya namain kawat super? Karena sebenarnya untuk ngebedain kawat yang biasa saya pakai dengan kawat yang mungkin ada di pasaran dari bahan stainless juga, tapi jarang saya pakai. Sebab ketika walaupun sama-sama judulnya kawat bros ya, tapi kalau udah dipegang kerasa itu nanti akan beda deh gitu. Dan begitu kawatnya udah beda, biasanya hasil finishing atau rangkaian brosnya juga akan nggak sama. Terus satu lagi tips buat teman-teman yang dapat orderan banyak nih, atau mungkin lagi nyiapin stok buat jualan di lebaran ya. Nah maka penting banget teman-teman untuk membuat atau mengerjakan bagian per bagian itu dirapiin. Jadi misalnya gini, bikin frame batunya dikasih kawat aluminium, kasih semuanya. Setelah ini jadi kayak 20 biji baru dirangkai pakai kawat super. Setelah jadi rangkaiannya diamin dulu baru nanti pasang peniti semuanya. Cara itu jauh lebih menghemat energi. Aduh maaf ya guys, dibandingin kalau teman-teman kalau teman-teman kalau dilakukan bikin dari awal sampai akhir. Nih pertanyaan baru dari Mbak Yeni Wardani. Mbak Kiki, kenapa ya kalau saya bikin uran itu kok nggak bisa rata ya Mbak bulatnya? Tipsnya bagaimana? Yang pertama memang harus sering nyoba Mbak. Jadi biasanya saya waktu dulu kayak beli kawat 5 meter gini untuk sekedar nyobain bikin loop. Jadi bikin buang gitu. Tapi sekarang jangan lah ya, jangan dibikin dan dibuang gitu. Teman-teman bisa latihan. Nah, kenapa kok nggak bisa bulat? Itu biasanya tarikannya di awal itu nggak sama Mbak. Nah kalau Mbak tarikannya nggak sama, dia akan cenderung oval. Nah, tapi kalau Mbak sudah tarikannya bisa sama, dia bisa bulat. Tapi kalau nggak sama itu gimana ya? Ada bagian yang lebih panjang atau lebih lama, lebih panjang, lebih lama. Nah, itu bikin pekerjaan jadi lebih sulit. Nah, teman-teman bisa bikin kayak ginian banyak. Aduh, ini intermezzo ya guys. Ya kayak gini. Nah, satunya di sisi sini teman-teman bikin lagi. Kayak gini. Ini kalau mau buat latihan ya. Terus latihan set. Nah ini kan kalau zaman dulu saya buangin. Nah sekarang jangan dibuangin, tapi teman-teman bisa gunakan ini sebagai sebuah tips. Aduh tapi saya kok nggak punya ya. Ini kan jadi kayak gini nih, teot. Ini intermezzo ya. Terus bukan pakai ini ya, tapi pakai eye pin. Cuman sepanjang saya melihat di sekitar saya kagak ada eye pin guys. Jadi saya pakein gini. Nah terus caranya berikutnya adalah masukkan dulu ini set ya di tengah-tengahnya. Oke, lanjutkan dengan masukin batunya.
Astagfirullahaladzim, jatuh, maafkan ya, terlalu semangat kakak Kiki. Gini ya, gini, terus ini dimasukkan lagi. Tuh nih ya, kan kayak gini nih, tuh kan. Nah terus ini diatur nih, diatur, nanti dia kayak spiral ngeringkel gitu. Tuh kan, bisa jadi trik kan, dan nggak ngebuang. Jadi kita juga bisa sambil latihan. Jadi nanti teman-teman atur aja besarnya. Ya sambil mencucu guys. Aduh, raut wajah udah tidak bisa dijaga. Nih, tuh kan, bagus ya. Nanti pasangin aja eye pin, headpin gitu, udah bisa jadi kalung masker atau gelang. Cakep sekali, mantap. Dan bisa buat latihan nguar. Oke, next kita lanjutkan karena kayaknya udah semakin kemana-mana ya. Mbak Ki kalau pakai batu yang tebal, kawat bingkainya berapa potong ya? Batu yang tebal, kawat bingkainya berapa potong? Sebenarnya 2 potong sudah cukup sih Mbak. Jadi tebal tipis nggak ngaruh ya. Asalkan dia ada satu untuk nge-frame di depan, satu untuk nge-frame di belakang, udah cukup. Nah, kawat itu berapa potong akan mempengaruhi berapa uran yang terjadi. Ya, berapa uran yang terjadi? 2, 4, 6. Nah, kalau 6 uran berarti dia bikin 3 potong kawat. Kalau Mbak suka banyak urannya berarti 8. Nah, 8 ya. Terus habis gitu kalau enggak, kalau suka ditambahin di sini, nah ini bisa dipotong-potongin kayak tips tadi yang sebenarnya juga saya temukan karena nggak sengaja. Nah jadi kalau teman-teman mengalami kegagalan di tengah perjalanan mencoba merangkai bros, jangan langsung bersedih. Di situ mungkin terciptalah sebuah trik-trik baru kayak bros curly. Mungkin teman-teman sempat nyobain ya yang dari kawat aluminium, itu juga terciptanya karena keliru. Terus setelah dicobain kok lucu juga ya, ya udah deh jadi model baru. Oke, aduh ini kok saya langsung masukin aja ya. Maaf nih teman-teman. Pokoknya kawatnya dari depan masukin ke belakang, uar 1 kali sampai dia nggak lepas ya. Ini kawat supernya, tung. Oke, setelah dia nggak lepas, kemudian kita akan memasang manik yang paling lebar terlebih dahulu. Kali ini saya pilihnya daun dari bahan plastik. Nah, kemudian letakkan nih daunnya mau dipasang di mana? Oh, mau saya taruh di antara uran yang sini sama sini gitu ya. Nah, kemudian kawat dari belakang arahkan ke depan. Nah, sesampainya dia di belakang lagi, terus diarahkan lagi ke belakang. Tahan. Jadi ini harus dijepit ya. Kemudian kita putar kawat depannya. Putar. Nah ini yang membedakan kawat super sama yang bukan super. Kalau beberapa kawat lain, kawat bros lain diputar, biasanya dia langsung ceblok, patah. Aduh bahasanya ya guys. Intinya gampang patah banget gitu kawatnya. Nah kalau teman-teman pakai kawat super, dia bisa lebih kokoh. Walaupun ya pada saat melintir emang sih lebih sakit ya guys. Tapi ya begitulah kehidupan ya, untuk sesuatu yang cantik kita harus berkorban. Kok mengandung curhat ya. Nih ya, kawat dari depan arahkan ke belakang. Begitu kawatnya udah di belakang, tahan, jepit. Lalu kita putar. Pagi Mbak Desi. Nah Mbak buatan Nana ini ya selalu membuat saya pengen memanggilnya dengan nama Nana, padahal namanya Desi. Juga ada Mbak Risham, ownernya Raya Aksesoris. Selamat pagi Mbak. Nih lihat ya, lihat betapa kokoh daun ini. Bahkan disentil elemen kelereng pun dia tidak tergoyahkan. Semua karena kawat super. Jadi guys, ini saran saya ya, sebagai pemilik koleksi Kiki juga sih. Dan pemilik manik-manik koleksi Kiki. Kalau misalnya manik-maniknya nggak apa-apa lah ya, pakai stok-stok yang ada di rumah. Tapi kawatnya please, kawatnya belilah yang di koleksi Kiki karena kawatnya beda. Tuh kan. Oke. Daun sudah terpasang. Aduh Mbak, aku kurang nih. Aku pengen nambah lagi daunnya di bawah sini, boleh ya. Tapi jangan lupa setiap penambahan bahan artinya adalah menambah harga bahan baku. Jadi kalau teman-teman mau bikin sambil dibayang-bayangin nanti mau dijual harga berapa gitu kan. Kalau misalnya
Aduh, mau dijualnya harganya murah, tapi bahan bakunya pakai banyak kan eman guys. Kawat supernya berapaan mbak harganya? Kawat super harganya 30.000 ya dek ya. Ah iya mbak, gitu 30.000 dapat segulung banyak banget kayak gini. Ya harganya sebenarnya nggak mahal sih. Cuman kadang-kadang kalau cuman beli kawat aja sayang kan. Jadi jangan lupa sekalian beli manik-maniknya ya. Aduh, kalau banyak iklan ini artinya kakak Kiki lagi BUCCC. Butuh uang cepat. Aduh, semua diiklanin ya. Oke, sekarang kita pakai nih di sini. Saya pakai batu 12 mm dulu. Mbak, aku dari Bogor. Kalau mau beli kawat yang dibutuhkan di mana ya? Mbak, sementara ini kita baru membuat akun Shopee. Baru membuat tapi belum di launching. Maaf ya guys. Aduh, bener-bener deh kakak Kiki. Jadi sementara ini baru di Instagram mbak. Tapi doakan ya, moga-moga bulan April nanti kita akan launching akun Shopee-nya, supaya nanti bisa menjangkau lebih banyak teman-teman dimanapun mereka ada. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pertanyaannya belum kebaca, sudah ke atas ya. Ntar guys, gimana ya ini cara bacanya, kok tiba-tiba sekarang nggak bisa? Oh, ini dia bisa. Jadi Mbak Aska kalau mau beli kawatnya bisa langsung WA aja tim admin kita 0878823 kali 7080, nanti dibantu dan dikirimkan deh kawatnya ke rumah Mbak Aska di Bogor. Kalau Bogor dari Surabaya 18.000 Mbak. Cuman kalau misalnya ada kecamatan-kecamatan di sedikit agak jauh dari kota Bogor mungkin ada beda 21 ribuan gitu deh ya. Wah Mbak Sunshine, wah ya sudah nyetok nih Mbak kawat super. Ya iyalah ya, dari Hongkong guys, jadi kan lebih mahal dan jauh gitu. Mbak, pasang daunnya tuh nggak begitu ngerti aku Mbak. Kalau pasang selalu miring-miring, mau lembek gitu, nggak bisa jegek. Nah intinya Mbak, ketika melintir ya, yang pertama harus diperhatikan kawat harus ditahan di belakang. Tahan. Begitu nggak ditahan dia pasti ngikut. Terus posisi daun itu sambil ditarik agak menjauh supaya dia peluntirannya juga lebih rapih. Jadi kayak bisa kayak set gitu, kayak satu aja. Kalau misalnya nggak ditarik atau nggak ditahan kawatnya, dia cenderung keriting di tengah-tengah pelintirannya ya. Iya ya, aduh Mbak Kiki marketingnya pinter sekali, habis bikin pagi-pagi jadi pengen ngeborong. Ya aduh, alhamdulillah ya Allah, aku merasa bahagia mendengar kabar ini Mbak. Mbak, tolong di save ya live-nya, takut ketinggalan karena mau di jalan. Iya, nggak apa-apa Mbak, nanti yang ketinggalan bisa lihat ya siaran ulangnya di YouTube channel kita, atau nanti juga di share lagi di IGTV-nya Koleksi Kiki. Oke, ini 3 ya. Oke, saya zoom lagi tulisannya. Ting. Kok nggak bisa ya? Dulu gimana sih? Mbak, kalau di pelintir suka patah. Oh, berarti Mbak pakai kawat apa Mbak? Pakai kawat super tah. Kalau kadang-kadang pilihan bahan yang berbeda tuh juga suka ngaruh ya. Maksudnya nggak bisa kita pakai bahan yang beda terus berharap hasil yang sama seperti di video tutorial kali ini. Kalau bisa sih bahannya pilih yang sama juga supaya nanti lebih hasilnya lebih bagus. Aduh Mbak, aku loh buka Shopee aja baru belajar, apalagi buka Topet nanti. Bertahap ya guys. Iya, jadi kan saya itu punya akun TikTok lah, punya akun YouTube lah. Iya, TikTok habis bikin terus gak diisi lagi. Terus punya Facebook, punya Instagram 3 biji. Jadi kadang-kadang terus terang saya sendiri cukup kesulitan mengatur waktu untuk mengelola. Belum kalau lagi jadwal ngisi kelas online ya. Jadi aduh, bener-bener perjuangan guys. Tapi kita harus tetap semangat lah untuk mendapatkan rupiah yang semakin banyak. Merdeka. Nih oke, kita rangkai ya. Kalau dihitung satu bros buat hari ini berapa ya Mbak? Gini, bros kali ini kan pakai Nepal yang emang rusak ya. Nah kalau Nepalnya nggak rusak, satu buah tuh 75.000. Ini Nepal ini 75.000. Kalau beli 2 sih ada promo 125.000. Nah, cuman sampai akhir bulan ini. Jadi Nepalnya aja sudah 60.000 ya. Terus habis gitu batunya,
kalau teman-teman kalau bikin sebenarnya batu ini cuma butuh 4 butir 5 butir udah cukup, tapi kalau beli kan harus 1 renteng. Nah jadi ini untuk daunnya nggak ada stoknya mbak, jadi daunnya nggak bisa persis sama kayak yang saya tutorialkan pagi ini. Teman-teman harus kreasi pakai daun yang lain ya. Jadi daun ini cuman kita pakai untuk bros-bros koleksi Kiki aja. Terus sebenarnya bahannya nggak mahal, tapi kalau mbak nggak punya stok dari awal otomatis harus beli 1 renteng jatuhnya ya lumayan juga, mungkin sekitar 300 ribuan gitu ya. Nih oke, dipasang di pinggir, tetap ya pasang manik-manik ini, tahan di belakangnya terus diputar. Aku seneng mbak bikin bros yang nggak pakai netting karena jadi lebih cepat. Iya benar-benar. Jadi kalau mau di netting tapi emang ya memang lebih lama, tapi harga jualnya juga bisa lebih wow karena kan dari teknik pembuatannya juga sudah sulit. Tuh kan sebenarnya batunya cuma butuh dikit aja, tapi nggak bisa langsung nggak bisa beli dikit karena 4 batu ini dari 4 renteng yang berbeda ya guys. Oke, bahkan yang untuk juntaiannya ini juga ya, kawat dari belakang arahkan ke depan, terus posisikan dulu maniknya di sini misalnya ya, terus kawatnya diarahkan lagi ke belakang, kawatnya sampai belakang ditahan lalu diputar. Saya lihatkan dari dekat. Ini pada saat diputar, ini teman-teman sambil kawatnya maniknya ditarik menjauh. Nanti teman-teman bisa lihat bareng-bareng nih kualitas putarannya ya. Nih, dia lurus dan rapih banget. Nah, jadi dia lebih cakep. Jadi kalau kita ngitung bahan baku brosnya sih sebenarnya kalau nanti kalau ngitungnya per buah gitu nggak nyampe 85.000 sih mbak, ya 100.000 lah jelek-jeleknya ya. Tapi kan nggak bisa beli 100.000 langsung jadi, pasti harus beli berapa renteng gitu ya, agak banyak juga sih jatuhnya. Selamat pagi Mbak Koni, selamat bergabung ya. Ini juga ada Mutiara Kamila. Waalaikumsalam. Aduh namanya cantik banget nih Mutiara. Terus ini kita agak ke atas ini ya, sama kawatnya dari atas tadi sudah di atas, terus dikebawahin di sini, tahan, terus dipelintir lagi. Mbak, manik yang lonjong gelombang itu ready nggak ya? Nah, coba sebentar. Maksudnya manik yang ini ya mbak, manik yang ini namanya acrylic oval. Nanti kalau beli bisa order bisa order ke Mbak Mun ya, atau Mbak Elo atau Mbak Lutfi, bilang aja acrylic oval corak. Nah itu biasanya kita jual 1 bungkus campur-campur mbak warnanya, jadi nggak bisa milih cuma warna merah doang atau warna biru doang gitu, nggak bisa. Saya rasa masih ada banyak sih. Oh Mbak Rida, wah Mbak Rida ini pasti salah satu penggerak ya di kelompok komunitasnya, pengen bikin bareng-bareng sama teman-teman di kantor, luar biasa sekali. Nanti Mbak Rida, sebenarnya Mbak kita punya beberapa model bros yang sudah dijual paketan, misalnya kayak bros wire batu bengkok, bros batu tetes gitu ya. Nah itu Mbak bisa Mbak beli aja bahannya sudah paketan, biasanya cuman 200.000 udah dapat 8 paket kalau nggak salah. Ya segitu ya. Itu nanti kan jatuhnya jadi murah banget tuh ya. Tinggal beli aja tambahan kawat, nanti kawatnya buat dikasih frame di batunya. Jadi lebih oke, lebih murah. Mbak Kiki, topiku sudah dikirimkah? Tadi pagi ku sudah transfer. Oke, tadi sudah asal bukti transfernya udah dikirim, nanti akan dibantu langsung ya Mbak Mutiara ya, sama Mbak admin. Jadi kita punya cut off time jam 12. Jam 12 itu paketan kita diambil, jam 1 sih biasanya diambil sama Mas Bas JNE. Kalau misalnya teman-teman udah transfer pagi gini, terus habis gitu langsung kirim bukti transfer, langsung kita kirimin ya, karena biar nggak jadi beban tumpukan juga ya. Jadi langsung ada, jadi teman-teman juga bisa langsung terima barangnya kan. Begitu sudah terima barangnya bisa langsung beli lagi kalau nanti habis.
Oh, ini pertanyaan menarik dari Mbak Devi. Mbak Devi nanya, Mbak, bedanya manik akrilik dan kaca itu apa sih? Akrilik itu biasanya akrilik itu bahannya dari plastik ya, Mbak. Tapi biasanya plastiknya itu ada yang lebih berat, ada juga plastik yang ringan. Jadi plastik pun itu macam-macam ya, samalah kayak ember ya. Ember tuh kan ada yang murah, tapi ada ember yang mahal gitu. Jadi kalau jatuh berkali-kali dia nggak langsung patah gitu ya, atau nggak pecah. Nah, kalau kaca itu manik kaca, misalnya Mbak pukul pakai palu, petak gitu, dia nanti akan jadi serpihan kaca Mbak pada patahan-patahannya. Nah, kalau manik akrilik dia pecahannya itu kayak apa ya, patahan-patahan plastik gitu. Emang sudah beda dari bahannya. Cuman kadang kita kalau beli kan jarang ya kita patahin atau dicoklein gitu. Cara ngebedain yang lain adalah gimana ya? Dibakar. Kalau plastik dia meleleh, kalau kaca dia nggak meleleh. Nah, misalnya pengen dibakar. Mbak, untuk yang paketan ada gambarnya nggak Mbak? Di manik-manik koleksi Kiki nanti Mbak bisa cek paket belajar gitu. Atau kalau mau mudah Mbak cek aja lewat YouTube kita, tutorial set paket bahan gitu. Kita satukan di album khusus. Nanti Mbak tinggal screenshot, Mbak mau beli paket bahan yang tutorial ini, Mbak mau beli paket bahan yang tutorial ini. Kita sudah ngeluarin sekitar 15 judul sih. Bikin bros tawon, bikin bros, biasanya bros yang basic banget. Karena kalau basic mungkin teman-teman masih bingung ya milih. Tapi kalau sudah bros advance atau bros yang mahal-mahal, itu kita nggak jualin paketan. Karena sebenarnya keunggulan bros mahal itu bisa laku cepat adalah ketika teman-teman bisa menambahkan nilai padu padan yang sesuai dengan gaya kita. Nah, ini ada sisa kawat ya, sisa kawat jangan lupa disembunyikannya di antara manik-manik sekaligus untuk ngerapetin manik-maniknya biar ini kalau teman-teman perhatikan kawatnya hampir nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena posisinya rapat banget. Ini caranya adalah dikelilingin aja di antara manik-manik. Jadi ujung-ujung kawat itu selalu saya sembunyikan di sisi depan di bawah manik-manik, bukan di bagian peniti. Karena kalau di bagian peniti dia relatif gampang kecubles dan bikin jadi nggak enak gitu dipakai. Oke guys, gimana? Gimana, sudah tampak cantik? Karena habis, kawatnya udah habis. Selanjutnya kita ambil lagi satu buah kawat sepanjang 1 meter. Oh. Nah, belum ada Mbak, Shopee-nya aja belum buat. Ya rencananya mau pasang sih di Shopee, cuman ya banyak kendala lah. Terutama sih gini loh, karena kan saya tuh pebisnis modalnya masih dikit ya. Jadi ketika barangnya sudah mau saya upload nih di Shopee, mengandung curhat habis ini. Ternyata bahan itu habis dong di Instagram. Udah laku, jadi mau dijual di Shopee loh, bahannya sudah nggak ada Mbak gitu. Jadi apa sayang, apa? Nah harusnya sih saya beli bahan bakunya tuh lebih banyak lagi ya, supaya kayak stok bahannya itu juga ya dipisah lah antara yang mau dijual di Shopee sama yang mau dijual di Instagram atau di website. Tuh. Terus kita ambil lagi ya yang ini. Siap. Terus sekarang kita bikin juntainya agak miring ke kanan dan ke kiri. Nah enaknya kalau pakai batu yang sudah warna-warni atau pakai liontin kayak gini nih. Ini kan warna-warnanya udah ada nih di liontin ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja warna apa sih yang paling banyak di situ. Kita pilih, terus kita bisa aplikasikan. Oke. Ya, ini di sini set. Nah, terus kita kawat dari belakang lagi, kawat dari belakang, arahkan ke depan. Terus kita ambil lagi manik-maniknya, taruh. Nana jangan gangguin ya Nana. Nana sukanya ikut jualan loh guys. Ini taruh di pinggir sini ya. Iya nggak apa-apa Mbak, memang ya karena huruf E dan R itu suka deket banget, jadi saya sering banget dibilang Mbak kikir gitu. Cuman kalau misalnya
Abis bilang, Mbak Kikir nggak dikasih diskon gitu. Wah, ini saya jadi ini jadi feeling, wah ini dipanggil Kikir karena tipu atau karena nggak dikasih diskon. Bercanda ya. Aduh. Nih. Terus ini ditaruh di sini. Nah, ini untuk naruhin manik-maniknya bisa juga teman-teman letakkan di belakangnya daun-daun. Oke. Ya, misalnya di belakang daun-daun tapi di belakang sini. Iya bener Mbak, ini beberapanya pakai akrilik, ada yang pakai kristalin, jadi nggak full batu semua. Apa sayang? Iya, ntar ya nah. Nah kalau kenapa sih kok dicampur sama akrilik Mbak? Padahal ini kan brosnya mewah. Karena sebenarnya kalau batu semua itu dia relatif berat ya dipakainya. Jadi kalau teman-teman oke atau nggak apa-apa lah, saya mau bikin yang berat, dikasih batu semua itu jelas lebih mewah. Nggak bisa bohong lah, bahan yang bagus itu emang akan kelihatan kok, apalagi pas di foto. Cuman kalau kan saya pernah bikin kalung ya semua batu gitu karena batunya cakep banget. Tapi ternyata pas saya pakai sendiri, ya ampun pegel. Jadi nggak enak banget pas dipakai. Nah ini ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Dino Fancy Craft. Mbak, itu dipasangin manik-maniknya sampai berapa banyak sih supaya sampai semua kawatnya nutup? Ini selera Mbak. Jadi sebenarnya nggak harus banyak-banyak banget ya. Segini pun dia sudah bisa diselesaikan. Nah ini saya kasih tahu caranya bikin juntai yang ke arah bawah. Ana nggak boleh berdiri di mobil-mobilan ya, nanti jatuh. Nah, ya ini dibuat uwer, diuwer tapi diarahkannya ke bawah. Jadi dia kayak tumpah ke bawah. Jadi sebenarnya itu kalau ada yang jatuh-jatuh ke bawah itu sebenarnya uweran yang arahnya ke bawah. Terus kalau teman-teman perhatikan ya, ini walaupun kelihatannya ngasal, tapi kalau diperhatikan warna biru ini muncul 1 kali 2 kali, warna biru ini muncul 1 kali 2 kali, warna biru ini muncul 1 kali 2 kali, nih ya. Nah jadi kalau bisa dalam memadu padankan warna, pastikan warna yang sama itu muncul 2-3 kali, itu biar hasilnya kayak lebih serasi. Sudah mau tamat sih, saya kasih satu lagi di pojok sini, terus kita selesai. Kasih batu apa ya? Ini ya, buat juntai-juntai itu kasih ujung-ujung plastik aja Mbak. Padahal bikinnya setelah nyobain agak susah ya. Ngelihat di live kayaknya kok gampang banget. Enggak, memang kalau pertama itu tangan kita kan masih belum terbiasa ya, jadi kayak ngegulung roti lah guys. Kalau belum biasa nyetak roti buat lebaran itu aja kayak susah banget loh, menceng-menceng semuanya mbleber gitu modelnya, aduh julek. Tapi kalau udah bikin 2 kilo, indahnya tak terkirakan. Alias jadi cakep banget gitu. Jadi memang ya untuk kegiatan yang menggunakan tangan ini memang kuncinya ada di latihan sih. Ketika kita sering latihan, sering nyobain, pasti tangannya jadi lebih lemas. Nah biar lemas, saran saya cobain aja satu desain yang sama sampai benar-benar fasih, baru pindah ke desain yang lain. Jadi kayak bikin bros gini ya, bikin aja bros gini banyak gitu, tapi pakai batu yang beda-beda supaya nanti lebih tangannya lebih jago dulu, baru kemudian diganti pakai bahan lain. Dek maaf, aku boleh nggak diambilkan lempengan bunga yang buat belakangnya peniti? Ternyata aku nggak punya di sini. Makasih Dek Mun. Nah tadi karena ada request ya pengen bikin ini jadi kalung juga, maka saya akan kasih trik supaya ini bisa dipasang sebagai liontin kalung, sehingga teman-teman
bisa aplikasikan. Oke, makasih Dek, satu aja. Bisa aplikasikan juga sebagai kalung atau gelang. Ada di jatuh mana? Oh, Iya. Nana, jangan ya Nana ya. Gemes mama. Oke, ini sudah selesai. Ya, teret. Sebentar lagi bunyinya teret akan terdengar, guys. Teret, sudah selesai. Ya. Nah, jadi desain ini konsepnya adalah bentuknya segitiga gitu, bunganya sampai sini dan sampai sini. Terus ada yang naik ke atas. Sehingga kalau dipakai dia kelihatan lebih apa ya? Bentuknya lebih bagus gitu. Jadi walaupun abstrak, kalau bisa teman-teman tentukan pose atau posisi manik-maniknya. Nah, kemudian sebenarnya ini bisa langsung dipasangin peniti ya. Tapi karena ini akan kita gunakan juga sebagai kalung, maka sebaiknya kita kasih dulu lempengan atau plat kosong seperti ini misalnya, teret ya. Nah, terus kita letakkan dulu di sini, satu di kanan, satu di kiri. Oke, yeps, terus seperti ini guys. Oke, lalu setelah lempengannya dipasang, kemudian kita tempelin deh penitinya. Saya pakai peniti yang paling lebar ya, ukurannya 3,8. Masukin satu di kanan dan satu di kiri. Nah, siap. Oke, nih udah pasang ya. Kemudian kayak masang peniti, arahkan satu kawat di kanan, arahkan ke kiri. Kemudian tarik pakai tang supaya dia rapet, lurus. Lewatkan ke manik-maniknya, terus nembus lagi ke belakang. Sama bagian sisi yang satunya juga sama, arahkan dari kiri ke kanan. Dari kanan terus lewatin manik-maniknya. Terus dia sembunyi ke ujungnya, ada di dalam sini ya, di dalam batu-batunya. Oke, sudah hampir selesai. Nih, oh lempengan harus ya, fungsinya apa Mbak? Nah, fungsinya dikasih lempengan apa? Nanti kalau teman-teman mau jadiin ini kalung, ya, mau dijadikan kalung, nih. Nanti di lubang-lubang lempengan ini yang dikasih ring Mbak Kria Mumpuni, dikasih ring. Terus misalnya kita kalungnya kayak modelnya, oh ini dia. Kebetulan saya punya masker di samping saya, kalung masker maksudnya. Nah ini nanti buat ya teman-teman kan bisa bayangin ya, kita bikin kalungnya itu dengan 2 kaitan udang di kanan dan di kiri. Nah, ini nanti kalau mau dijadikan kalung, satu dimasukkan di lubangnya sini. Kayaknya nggak cukup ya. Cukup. Oke, satunya dimasukkan di lempengan yang sebelah kirinya. Teret, dia jadi kalung. Agak nggak matching sih ya. Tapi nanti teman-teman bikinlah kalungnya yang senada. Jadi misalnya jualnya kalung masker dan liontin bros yang bisa dipakai jadi kalung nih. Tapi kalau misalnya nanti nggak dipakai, ininya bisa dipakai di maskernya tuh kan. Jadinya bisa multifungsi dan bisa menjangkau lebih banyak pasar dijualnya. Mbak, lempengannya kalau dibuat sebagai pengganti batu, apakah bisa? Bisa Mbak, tapi sebaiknya pilih lempengannya yang lebih tebal ya. Jadi jangan yang bahan stainless tipis gini. Ya bisa juga sih bahan stainless tipis gini. Tapi Mbak kalau cari di YouTube channelnya Koleksi Kiki, itu judulnya membuat bros etnik. Nah dia nanti modelnya kayak gini. Nggak bisa kayak gini karena kalau misalnya di bawahnya itu terlalu tipis, antara bagian atas sama bagian bawah brosnya jadi nggak seimbang ya, jadi kayak desainnya tuh kayak kurang bagus gitu ya, selera sih. Tapi kalau Mbak mau tahu cara bikin yang pakai lempengan, cari tutorialnya di
YouTube channel Koleksi Kiki membuat bros etnik. Itu ada cara bikin bros tapi yang pakai bahan langkahnya kayak gini. Gimana? Selamat nyobain ya teman-teman yang ada di rumah. Ini hasilnya. Akhirnya ya, Nepal beads yang sudah nggak ada cantelannya itu bisa digunakan sebagai kalung dan juga dijadikan sebagai bros. Ini bagian belakangnya rapi ya, kawatnya jadi nggak kelihatan. Dan bisa dicantelin juga sebagai liontin, nanti tinggal dikasih ring-ring aja di belakangnya. Terus posisi maniknya juga sangat stabil karena semua dirangkai pakai kaos super tanpa lem, jadi insya Allah juga lebih awet. Sekarang gimana cara pakainya? Karena bros ini tebal, perhatikan nanti pada saat jualan kasih tips tutorial ya. Kalau misalnya dipasangnya cuma, saya apa sih yang ini? Ya sama-sama mbak. Nah misalnya cuman dipasangin di kain yang selembar ini tipis, maka dia sangat mungkin ceblok ya. Ceblok alias jatuh. Oh lah ublik-ublik ya guys. Tuh kan. Kenapa? Karena memang dia nempelnya tuh di kain yang tipis dan kerudungnya juga berat. Jadi kayak brosnya tuh, bagaimana ya saya pakai bros ini kok nggak enak gitu. Tapi bandingkan kalau misalnya ini masih di kerudung yang sama ya, tapi pada saat dipakai nih, saya selipin di kerudung bawahnya, saya selipin juga di baju saya yang bagian dalam ya. Jadi perjalanan penitinya itu sangat tebal. Lihatlah, oh betapa cantik dan stabil ya, walaupun saya banyak gayanya. Lihat nih, brosnya tetap tegak gitu. Nah ini penting banget waktu teman-teman jualan untuk mengedukasi calon-calon pelanggan kita tentang gimana cara pakai brosnya, supaya mereka juga kayak gimana ya, lebih tahu gitu padu padan untuk bajunya, terus cara pakainya sama kerudung yang kayak gimana, dan membawa potensi bros kita lebih cepat terjual. Oke guys, gitu dulu untuk pertemuan pagi hari ini. Selamat nyobain ya. Nanti jangan lupa kalau sudah nyobain kasih hashtag bikin 2 pagi 2 supaya bisa kita feature di Koleksi Kiki. Dan moga-moga ya bros teman-teman bisa segera bertemu dengan jodohnya. Selamat nyobain. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.